Oke, saya lanjutkan. Em, jadi dengan relasi trigonometri sederhana tadi, kita sudah mendapatkan bentuk ini. Artinya apa? Secara prinsipal, secara matematis, ini adalah solusi atau kuantitas yang ingin kita cari. Saya uh, saya bisa menghitung tangan delta per 2 dari parameter-parameter dari sistem, yaitu K, konstanta K adalah konstanta gayanya, mu adalah massa tereduksi keduanya, L adalah uh, momentum angular dari sistem, momentum angular dari karena matahari ini masanya jauh lebih besar dibanding massa komet atau asteroid, maka matahari ini efektif diam dibandingkan asteroid. Maka momentum angular sistem itu secara efektif juga adalah momentum angular dari si asteroid. Dan energi adalah energinya asteroid. Energi sistem sebenarnya, tapi karena kita asumsikan mataharinya diam, jadi energi secara efektif adalah energi awal si asteroid. Nah, secara prinsipal, secara matematis ini sudah dapat. Artinya kita bisa menghitung delta dari sini, ya kan? Kita tinggal inverse tangannya, kita dapat besar sudut pembelokan dari si asteroid akibat pengaruh gaya gravitasi matahari sehingga dia mengikuti lintasan hiperbola. Oke. Tapi secara fenomenologis agak sulit untuk menghitung nilai delta dari besaran-besaran ini. Kenapa? Karena gini, sulit bagi kita, bagi pengamat, asumsikan Anda adalah pengamat atau astronom di bumi, Anda ingin menghitung berapa sudut pembelokan asteroid akibat matahari. Ya. Dalam konteks relativitas umum, asteroid ini bisa juga diganti dengan cahaya. Ya. Jadi dalam teori relativitas umum Einstein, Einstein merevisi teori gravitasi Newton. Dia mengatakan bahwa gravitasi itu sebenarnya bukan gaya, tapi adalah kelengkungan dari ruang waktu itu sendiri, dari ruang di sekitar benda bermassa. Efek dari kelengkungan tersebut, maka semua objek, baik itu bermassa maupun tidak, akan mengalami defleksi, akan membelok, akan mengalami pembelokan dari garis lurus akibat ada curvature atau kelengkungan di sekitar matahari. Nah, Einstein bisa menggunakan metode sederhana ini untuk menghitung seandainya ini bukan asteroid tapi merupakan foton atau cahaya, maka cahaya kan juga terbelokkan dan dia bisa menghitung sudut pembelokannya, delta. Dan perhitungannya dibuktikan atau terverifikasi oleh eksperimen, oleh observasi astronomi. Itulah kemenangan teori relativitas umum Einstein. Nah, kembali ke sini, asumsikan Anda adalah seorang astronom. Anda yang mengukur sudut pembelokan asteroid atau sudut pembelokan cahaya. Ya. Anda dapatkan hasil pengukurannya, lalu Anda ingin bandingkan dengan perhitungan, gitu ya. Perhitungan. Anda dapatkan hasil perhitungan seperti ini. Tapi kemudian pertanyaannya, berapa nilai-nilai dari parameter-parameter ini? K ini bisa didapat dari teori, ya kan? Misalnya untuk kasus gravitasi Newton, maka K-nya adalah G dikali M massa matahari dan massa asteroid. Mu kita sudah tahu tadi massa tereduksinya, tapi L-nya ini berapa? Oh, L bisa dicari, bisa dihitung, meskipun agak sulit, tapi sekarang E-nya berapa? Berapa energi dari asteroid? Sebagai astronom yang pengamat di bumi, kita tidak tahu energi asteroidnya berapa. Kita tidak tahu berapa energi awal dia, ya kan? Kita tidak tahu dari mana dia berasal, dari mana dia datang. Yang kita tahu bahwa ketika dia mendekati matahari, kita mengamati bahwa dia mengalami pembelokan. Jadi agak sulit untuk menghitung nilai numerik dari delta berbekal pada hasil ini. Artinya secara fenomenologis, kita butuh mengaitkan hasil ini dengan parameter-parameter yang memang bisa dihitung, bisa diukur,
atau memang sudah diketahui konstantanya. Oke, caranya gimana? Sekarang ini, di sini tentunya adalah energi energi datang si partikel, kan? Energi totalnya. Pada jarak jauh tak berhingga, pada R tak berhingga, Anda bisa bayangkan di jauh tak berhingga di sana, tentunya pengaruh potensial gravitasi sangat kecil, ataupun pada jarak jauh tak berhingga di sana, efek potensial gravitasi sangat kecil, ya kan? Maka pada R mendekati tak berhingga, E-nya ini mendekati energi kinetiknya, ya, T di jauh tak berhingga, yaitu setengah masanya dia. Atau untuk memudahkan, saya akan ambil masa reduksinya untuk lebih precise ya, maksud saya akan ambil masa reduksinya mu dikali V tak berhingga. Kecepatan si partikel atau si asteroid di jarak jauh tak berhingga. Bisa dipahami ya? Tentunya Anda tidak lantas mengaitkan bahwa di jarak jauh tak berhingga kecepatannya pasti tak berhingga, belum. Tidak juga, ya kan? Seandainya dia bergerak bebas, maka kecepatannya konstan sampai ketika dia berada pada ranah rentang di mana medan gravitasi dari matahari ini bekerja secara efektif. Maka yang tadinya asteroid ini bergerak secara bebas, dia mulai sekarang sedikit demi sedikit tertarik atau terpengaruh oleh medan gravitasi. Jadi yang tadinya dia bergerak lurus, lama-lama mulai terdefleksi geraknya atau lintasannya. Ya. Jadi V ini besarnya finite, berhingga ya. Jadi saya bisa menggunakan relasi ini, dan L juga tadi saya bisa hitung. L ini momentum angular, momentum sudut. Dari siapa? Dari sistem ini. Sekarang kalau M ini secara efektif saya diam, ya kan? Maka tentunya momentum angular dari si asteroid. Berapa momentum angularnya? Untuk menghitung momentum angular kita tahu, besar momentum angular vektor momentum angular itu seperti apa? Saya punya lengan gaya di-crosskan dengan lengan rotasi di-crosskan dengan momentum linear, ya kan? Momentum linear adalah momentum ketika dia bergerak lurus, yaitu massa atau mu dikalikan dengan kecepatan. Ya. Sedangkan R-nya, lengan gaya yang mana? Lengan rotasi yang mana? Lengan rotasinya adalah jarak dari partikel tersebut, dari asteroid tersebut ke matahari. Jarak paralelnya, yaitu tidak lain daripada impact parameternya, parameter dampaknya. Jadi saya tidak membutuhkan vektornya, saya hanya membutuhkan besarnya saja, besar skalar dari vektor momentum angular. Maka Anda lihat L-nya ini adalah B. Anda lihat arah momentum linearnya ke sana, dan arah impact parameternya, arah lengan rotasi ke sini, tegak lurus. Maka cross produknya 1. Kan, maka saya bisa tulis ini adalah M B dikali mu dikali V tak berhingga. Oke. Nah, jadi saya bisa masukkan hasil-hasil ini ke dalam sini. Kalian lihat bahwa ini saya dapatkan tangan delta per 2 ini ada mu di sini, maka akan tercancel. Tapi juga ada mu di sini ya. Ini ada akar mu di sini, juga ada akar mu, maka akan tercancel. Langsung saja saya tulis ini adalah K per B. Di sini kita bisa dapatkan bahwa sudut defleksinya adalah 2 dikali arcus tangan atau inverse tangan dari K per mu B Oke. Anda lihat ini sudah sedikit lebih mudah bisa dihitung dalam arti gini.
uh, saya punya besaran K, mu, B, dan kecepatan. Oke, K sudah ketahui tadi, mu juga sudah kita ketahui. B, impact parameter. Impact parameter tentunya bisa secara efektif diukur oleh pengamatan astronomis, ya kan? Dengan misalnya kita bisa menghitung dengan sudut pengamatan, kita bisa melihat berapa jarak paralel antara matahari dengan si asteroidnya, ya. Bisa diukur. Demikian pula dengan kecepatan. Kecepatan si asteroid, kecepatan di Jauh Beringga itu bisa diukur. Misalnya kita mengumpulkan data-data dari data-data astronomi dari asteroid tersebut. Kita bisa melihat laju perubahan posisinya untuk setiap waktu. Jika data cukup lengkap, cukup komprehensif, kita bisa memperkirakan berapa kecepatan dari si asteroid itu ketika dia mendekati matahari atau setelah dia menjauh dari matahari. Artinya dari sini, ini semua parameter-parameter di sini ini bisa diukur oleh pengamatan astronomi, sehingga kita bisa menghitung deltanya dengan mudah dan kita bisa bandingkan dengan sudut pengukuran astronomi. Oke, ini satu contoh dari sistem scattering, sistem hamburan akibat gaya sentral. Yang membedakan dengan bound state dengan sistem terikat tadi adalah bahwa sekarang orbitnya ini open, lintasannya open dalam arti lintasan terbuka, dia tidak memiliki periode, ya. Dia tidak memiliki periode, jadi prinsipnya dia datang dari Jauh Beringga, mendekat ke pusat gravitasi, mendekat sampai suatu jarak minimum, ya, jarak minimum ya, jarak terdekatnya. Setelah itu menjauh lagi sampai kita akhir berhingga dan tidak akan pernah kembali lagi. Ini sistem scattering. Nah, sistem scattering ini berlaku baik secara makroskopik dalam astronomi juga secara mikroskopik. Nah, ini yang menariknya, ya. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana sistem scattering ini berlaku pada kasus mikroskopik. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya hamburan yang paling terkenal adalah hamburan Rutherford scattering. Yaitu saya punya inti atom, lalu inti atomnya bisa berupa inti atom emas ditembakkan dengan sinar alfa. Sinar alfa kita tahu adalah juga berupa muatan positif, ya. Muatan positif. Maka kita punya positif dengan positif. Hukum Coulombnya mengatakan bahwa harus ada gaya tolak menolak, ya kan? Dan karena ini diatur oleh hukum Coulomb, maka kita bisa menunjukkan juga bahwa solusinya adalah conic section. Solusi dari partikel alfa yang terhambur itu adalah lintasan conic section. Nanti kita akan lihat bahwa conic section yang diambil adalah conic section hyperbola, sama seperti ini sistemnya. Tapi yang membedakan adalah karena ini gravitasi, maka tarik menarik, maka hamburannya seperti ini. Pada kasus Coulomb, gaya Coulomb, yang terjadi adalah tolak menolak, maka hamburannya akan berarah ke arah yang sebaliknya. Dan di situ kita juga bisa menghitung sudut hamburan Rutherford, ya. Secara histori, Rutherford scattering ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Ernst Rutherford untuk mempelajari struktur atom atau membuktikan atau membantah teori atom Thomson. Dan dari hasil eksperimen ini Rutherford membangun teori atomnya yang baru yang kita kenal dengan teori atom orbit, sama seperti orbit astronomi. Secara historis itu kita bisa melihat bagaimana Rutherford bisa sampai pada kesimpulan seperti itu dengan menghitung sudut hamburannya. Oke.